Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, haleluya. Puji nama Tuhan, kita semua boleh hadir lagi bersama-sama untuk memuji menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa dimanapun kita berada saat ini sedang menyaksikan pujian penyembahan di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama satukan hati kita. Kita mau menghadap Tuhan, kita mau fokuskan hati dan pikiran kita. Kita bersyukur kalau keadaan kita mungkin hari ini baik-baik. Bagi yang tidak baik, kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa ada kuasa yang bekerja waktu kita berdoa, memuji, menyembah dalam kesatuan bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama saya ajak kita semua untuk mengangkat tangan kita. Sama-sama kita fokuskan hati dan pikiran kita. Kami menyembah nama-Mu Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, tempat di mana kami berada ya Tuhan, kami percaya firman-Mu yang berkata 2 atau 3 orang berkumpul bersama dalam nama-Mu Tuhan. Maka Kau berkata bahwa Kau hadir di tengah-tengah mereka Tuhan. Dan Kau akan menjawab setiap pergumulan dan doa yang dinaikkan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, keluarga demi keluarga Tuhan kami berkumpul Tuhan. Masing-masing daripada kami Tuhan, kami tetap percaya kepada nama-Mu ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Rencana-Mu melebihi segala jalan dan pikiran kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terutama hari-hari ini Tuhan, kalau kami memperingati bagaimana Tuhan mati dan bangkit untuk memenangkan setiap kami ya Tuhan. Kami percaya ada kuasa kebangkitan Kristus yang boleh terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama kita menyembah nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Segala yang terjadi, kami berkata Kau baik, Kau sungguh baik. Oh, Kaulah kekuatan, menara perlindungan kami, Allahku yang ku percaya. Nama Yesus, oh nama Yesus. Ucapan syukur kami dengan pujian dan sembah kami ya Tuhan. Haleluya. We give you praise. Sama-sama kita menyembah dalam roh saudara. Ada kuasa yang kami alami Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Kami alami kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Oh, the resurrection power of Christ Jesus that we experience right now. Kaulah damai yang melampaui segala akal kami. Kaulah Tuhan penyedia kami. Kaulah Tuhan kekuatan jiwa kami. Dan kami memuji, kami berkata-kata dengan iman Tuhan. Sebab Engkau baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya.
Oh, kami tahu Engkau Allah yang setia Tuhan. Dari dulu sampai selama-lamanya Tuhan. Menyertai setiap kami yang percaya dan berpegang kepada janji-janji-Mu ya Tuhan. Oh, You never leave us. Haleluya. Allah Raja damai Tuhan. Allah pertolongan dari tempat yang maha tinggi bagi setiap kami. Ya Rabbi, You calm my soul, shield me from my enemies. You cover me with Your grace. You calm my soul, guide me through the stormy seas. You hold me up above the water. When my plans fall through, still I trust in You. Faithful You have been and You will be. You are my confidence. You are my defender. The strength in my fight, anchor of my soul. You are God, my Savior. You were set forever. The captain of my life. I surrender my all into Your hands. Kami percaya Tuhan. Oh, we give our life into Your hands. Sing it, You call my soul. Shield me from my enemies. You cover me with Your grace. You calm my soul, guide me through the stormy seas. You hold me above the waters. When my plans fall through, still I trust. Oh, we will trust. Faithful You have been and You will be. You are my confidence. You are my defender. The strength in my fight, anchor of my soul. You are God, my Savior. You were set forever. The captain of my life. Oh, I sing You are my confidence, Jesus. You are my confidence, Lord. You are my defender. The strength in my heart. Hallelujah. Oh, You are God, my Savior. Penyelamat kami, ya Tuhan. Kau yang menyertai kami selama-lamanya. I surrender my all into Your hands. Oh, I surrender my heart. I surrender my heart. Oh, Allah yang setia, dan kami percaya Padamu Tuhan. Oh, sesungguhnya tangan-Mu tidak kurang panjang Tuhan, dan telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar doa-doa kami Tuhan. You are faithful Lord. My fear and worry, my sin and shame, my life, my all, my will, my mind, my every plan, my heart, my soul, I surrender.
You are the captain of my life. You are the captain of my life. Now and forever, oh, you are my shield from my enemies. You are my joy in the middle of the storm. Your name, Jesus, be lifted up above everything. Namamu Tuhan, namamu di atas segala-galanya. Kami menyembahmu Tuhan. Ya Rabba, ya Syada, ya Rabba, ya Syada. Dari manakah datang pertolongan kami Tuhan? Pertolongan kami datang dari tempat yang maha tinggi di mana Tuhan bertahta. Sesungguhnya kami seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya bersama-sama denganmu ya Tuhan. Ya Rabbanakara, kami berlari yang tidak menjadi lesu, kami berjalan yang tidak menjadi lemah Tuhan. Bahkan kami yang sakit, kami katakan kami sembuh dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Ya Rabbanakara, Your name, ya ada yang sama sepertimu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Oh, terima urapan. Kami terima urapan daripadamu Tuhan. Kami terima perkara yang mustahil. Kami terima mujizat yang luar biasa Tuhan. Oh, biar mulut kami memperkatakan hal yang baik di tahun ini ya Tuhan. Kami yang percaya kepadamu sungguh kami dibebaskan Tuhan. For there is no one like you Lord. There is no one like the name of Jesus in this world. Oh, and there's nothing can ever separate us from the love of Christ. Tiada yang dapat memisahkan kami Tuhan. Bukan pedang, bukan penyakit, bukan kesengsaraan Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Death could not hold you. The filter before you. You silence the boast of sin and grace. The heavens are roaring the praise of your glory, and for you I'll raise to life again. Come sing it out. You have no rival, and you have no we. Yes, we believe, and now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, and yours is the glory. Yours is the name. Kalau saudara percaya, sama-sama kita katakan, and that could not hold you. The veils are
Percaya Tuhan Yesus, untuk kami berdoa, memuji, menyembah dalam kesatuan. Hadirat-Mu melakukan yang mustahil bagi kami Tuhan. Oh, Engkau menyembuhkan kami yang sakit, Engkau menguatkan kami yang lemah, Engkau memberikan hikmat bagi kami yang buntu. Tidak ada pengharapan yang baru, sebab pengharapan di dalam-Mu tidak pernah mengecewakan ya Tuhan. And that's why we love You, that's why we praise You today Lord. Dan kami percaya mujizat masih ada waktu kami percaya kepada nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau bangkit mengalahkan kematian Tuhan, agar kami pun bangkit dan tidak menjadi takut, tapi berani dalam hidup ini Tuhan. Karena Tuhan menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau terus memuji-muji, menyembah nama-Mu yang besar, yang lebih daripada pikiran kami Tuhan. Kalau sumber sukacita, damai sejahtera bagi kami, Kau gunung batu kami, batu penjuru Tuhan, yang menjadi keselamatan bagi setiap kami yang percaya. Oh, tidak ada nama lain selain nama-Mu ya Tuhan. Sungguh tidak ada nama lain, tidak ada Tuhan yang lain selain nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu, kami rasakan kekuatan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan kami berdoa. Yang percaya kita berkata amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Sorak-sorai haleluya. Lebih lagi katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara yang sedang menyaksikan bersama keluarga, boleh tengok kiri kanan kepada suami, istri, anak-anak. Katakan perkataan yang memberkati saudara. Ucapkan salam, bless them Lord. Terima kasih. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sorak-sorai. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan saudara. Come on, let's choose joy. Mari kita memilih untuk menyembah Tuhan. Saudara percaya ada kuasa dalam pujian, dalam penyembahan. Amin. Kaulah batu yang hidup.
yang menang kalahkan. Yang menang kalahkan maut. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Sambil angkat tangan kita berkata, saudara. Kuasa-Mu Tuhan, kebangkitan Yesus jadi nyata dalam hidup kami Tuhan. Oh, my lips will praise You, my lips will worship You. Oh, mari puji Dia berkata, Aku dan perkasa, megah dan percaya, Yesus Tuhan, Yesus. Kaulah tempat perlindunganku, Yesus. Mari lebih lagi saudara, naikkan suaramu katakan, ya aku perkasa, megah dan percaya, Yesus Tuhan, Yesus. Kaulah tempat perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan bersorak. nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Maksudkan, oh Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat aku dan perkasa, megah dan percaya, Yesus Tuhan, Yesus. Dialah tempat perlindungan saudara, perlindungan, tubuh pertahananku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Serukan namanya Yesus.
Haleluya, kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, amin. Yang di rumah saudara boleh katakan amin. Haleluya. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Katakan untuk selamanya Dia berkuasa, tandingan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai-sampainya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memilih setiap kami ya Tuhan. Haleluya. Saya berdiri teguh karena Engkau ya Tuhan. Katakan, kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Katakan, sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, tandingan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai-sampainya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini saudara, tetap sukacita, amin. Karena dalam sukacita adalah obat yang lanjut saudara. Haleluya. Katakan, sekarang saatnya, amin, bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya berkuasa. Terima kasih Tuhan, kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai-selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Katakan dengan senang hati, namamu Yesus Tuhan. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa ya Tuhan. Amin, amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Tuhan Yesus, kami mau tetap bersyukur Tuhan. Sebab kami menyembah Allah yang luar biasa. Kami menyembah Allah yang tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Oh rialah basyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami membuka hati kami ya Tuhan. Walaupun dalam kondisi seperti ini Tuhan, kami tahu Engkau akan semakin dekat dengan kami
setiap hati kami ya Tuhan. Mari saudara, tetap buka hatimu. Biarkan dia bekerja dalam hidupmu. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur dengan segenap hatiku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setiamu. Di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa. Ini doa setiap kali dalam hati. Tetap bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur dengan segenap hatiku, katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, katakan ku bersyukur, ku bersyukur, sekali katakan ku Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau tetap bersyukur Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang luar biasa. Tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang terus memenuhi setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami mendengarkan firman Tuhan, biar Tuhan yang terus berbicara lewat hamba-Mu ya Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Yang siap sama-sama boleh katakan amin. Haleluya. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan. Sekarang kita merayakan Paskah, yang artinya kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang artinya kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus atas maut. Tuhan Yesus adalah pemenang. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tuhan menghendaki agar kita menjadi pemenang. Menang terhadap dosa, menang terhadap iblis, menang terhadap daya tarik dunia, menang terhadap sifat kedagingan kita, supaya kita masuk surga. Karena Tuhan Yesus bangkit, maka kuasa kebangkitannya akan memampukan kita menjadi pemenang. Di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3, Tuhan Yesus memberikan pesan kepada 7 sidang jemaat. 7 sidang jemaat ini menggambarkan gereja sepanjang masa, termasuk gereja pada zaman now. Jadi ini merupakan pesan Tuhan Yesus kepada kita semua. Pesan Tuhan Yesus itu selalu diakhiri dengan perkataan, barang siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Dan barang siapa menang, Tuhan Yesus akan memberikan upah. Upahnya adalah masuk surga. Jadi hanya para pemenang yang masuk surga. Jadi kunci untuk menjadi pemenang adalah mendengarkan dan menuruti firman Tuhan. Hari-hari ini
kita berperang melawan COVID-19. Pemerintah mengingatkan agar kita bersatu melawan COVID-19. Yang harus kita mengerti bahwa serangan COVID-19 yang dalam kurun waktu sekitar 4 bulan ini hampir ke seluruh dunia, itu merupakan serangan iblis. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, bahwa pencuri, yaitu iblis, hanya datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Karena itu ciri serangan dari COVID-19 ini adalah menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang luar biasa. Ternyata sekarang banyak yang ketakutan kepada hal-hal lain yang tidak jelas ketimbang ketakutan kepada COVID-19 itu sendiri. Kalau hal ini berlarut-larut, maka akan terjadi orang yang meninggal karena ketakutan akan lebih banyak daripada karena COVID-19 itu sendiri. Dan memang hal ini yang dikehendaki oleh iblis. Tuhan akan menuntun kita agar kita menjadi pemenang dalam peperangan melawan COVID-19. Yang mau katakan amin? Yang pertama, agar kita menjadi pemenang, yaitu dengan melakukan seperti yang terdapat dalam Yesaya 30 ayat 15 yang berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi untuk menang melawan COVID-19, kita harus bertobat. Kita harus koreksi diri. Dan kita minta ampun kepada Tuhan. Dan berjanji kepada Tuhan bahwa kita tidak akan melakukan hal-hal itu lagi. Kita juga harus tinggal tenang. Dan percaya Tuhan Yesus mampu dan mau menolong kita. Hal yang kedua, agar kita menjadi pemenang, yaitu kita harus melakukan sesuai dengan apa yang tertulis dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14 yang berkata, bahwa kalau kita melihat Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, di mana ini berarti krisis ekonomi. Juga kalau kita melihat Tuhan melepaskan penyakit sampar di antara umat Tuhan, di mana ini berbicara tentang COVID-19, maka Tuhan meminta kepada kita agar kita merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau itu kita lakukan, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan mendengar dari sorga doa-doa kita, dan akan mengampuni dosa kita, dan akan memulihkan negeri kita, Indonesia yang tercinta. Kita menjadi pemenang melawan COVID-19. Hal yang ketiga, agar kita menjadi pemenang adalah menangking COVID-19. Tuhan berkata kepada saya bahwa untuk melawan balik serangan COVID-19 yang menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan, maka kita harus menghardik COVID-19 seperti Tuhan Yesus menghardik badai yang dahsyat. Seperti pada waktu itu dengan berkata, diam, tenanglah. Kalau Tuhan Yesus berkata kepada saya untuk melakukan ini, maka ini berarti bukan hanya untuk saya saja, tetapi saya diminta untuk menyampaikan kepada saudara. Karena itu, mari saya akan mengajak saudara sekarang untuk bersama-sama menghardik COVID-19 dengan berkata, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, diam, tenanglah. Harap dicatat, apa yang kita lakukan ini Alkitabiah. Karena Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Selama 14 tahun, saya melakukan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Tuhan selalu menyuruh saya untuk menghardik penyakit-penyakit
yang datang menyerang kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kalau berbicara tentang penyakit, itu bukan penyakit secara fisik saja, tetapi juga secara mental atau kejiwaan. Seperti ketakutan, kebingungan, tidak tahu apa yang harus diperbuat, depresi. Juga penyakit yang menyerang hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan antar keluarga. Juga penyakit yang menyerang ekonomi. Setiap kali saya akan menghardik di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ternyata banyak yang disembuhkan dan banyak orang yang diselamatkan. Setiap kali saya KKR, firman Tuhan yang saya sampaikan pasti tentang Injil. Sesuai dengan Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18. Bahwa mujizat dan kesembuhan adalah tanda-tanda yang menyertai orang yang menginjil. Jadi kesembuhan yang terjadi itu dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri karena saya memberitakan Injil. Hal yang keempat, agar kita menjadi pemenang adalah melakukan seperti yang Daud lakukan. Pada zaman Raja Daud, Tuhan pernah menghukum orang Israel dengan penyakit sampar. Ada 70.000 orang yang mati. Tulah sampar ini berhenti setelah Daud melakukan dua hal. Yang pertama, Daud bertobat, minta ampun sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan yang kedua, Daud membuat mezbah dengan membayar harganya. Jadi pada waktu Daud membuat mezbah di tanah Araunah, orang Yebus itu, Araunah berkata kepada Daud bahwa dia yang akan menanggung semua biaya pembuatan mezbah dan untuk korban bakaran. Tetapi Daud menolak. Dan dia berkata bahwa dia akan membuat mezbah dengan cara membayar harganya. Saya percaya COVID-19 akan dikalahkan kalau gereja-gereja Tuhan membuat mezbah doa, pujian, dan penyembahan dengan membayar harga. Yaitu gereja harus hidup dalam kesatuan hati, unity. Jadi gereja jangan saling menyerang. Gereja jangan saling menyalahkan. Gereja jangan saling menjelekkan. Gereja jangan saling menghakimi. Mari kita melakukan seperti yang pemerintah anjurkan, yaitu bersatu melawan COVID-19. Hal yang kelima, agar kita menjadi pemenang, adalah dengan kita memuji dan menyembah Tuhan. Paulus dan Silas di penjara karena menyembuhkan anak perempuan yang mempunyai roh tenung. Paulus dan Silas dicambuk, tangannya dibelenggu, kakinya dipasung, dan ditempatkan dalam penjara bagian tengah dengan penjagaan yang ketat. Pada waktu tengah malam, mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan dengan suara keras, sehingga orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat. Sendi-sendi penjara goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Paulus dan Silas bebas. Mungkin ada di antara saudara yang terbelenggu, terpasung oleh ketakutan, kekhawatiran, kepanikan karena pandemi COVID-19. Saudara harus banyak memuji dan menyembah Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Paulus dan Silas melakukan apa yang disebut dengan korban pujian atau korban ucapan syukur. Sesuai dengan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Maka kita harus mengucap syukur di dalam segala hal, yang berarti baik enak maupun tidak enak. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Untuk melakukan korban pujian atau korban ucapan syukur itu tidak gampang. Kita perlu belajar dari Daud, seperti yang Daud lakukan dalam Mazmur 103 ayat 1 yang berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku." Itu artinya kita memerintahkan kepada jiwa kita untuk memuji Tuhan. Terus perintahkan, meskipun itu terasa berat,
sampai kita bisa memuji Tuhan. Dan saudara akan menang melawan COVID-19. Saudara juga bisa menyanyikan lagu Hati yang Gembira Adalah Obat yang Manjur. Ada banyak ayat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa kita harus bersuka cita. Kita harus bergembira. 1 Tesalonika 5 ayat 16 berkata, bersukacitalah senantiasa. Hati yang bersuka cita, hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk melawan COVID-19. Hal yang keenam, agar kita menjadi pemenang adalah dengan cara menabur. Pada waktu masa kelaparan, Tuhan berkata kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang kutunjukkan kepadamu. Dan Ishak tinggal di Gerar. Mesir berbicara tentang cara-cara lama. Di dalam menghadapi kelaparan, Tuhan berkata kepada Ishak, jangan pakai cara-cara lama, tapi harus pakai cara Tuhan. Setelah itu, apa yang Ishak lakukan? Pada tahun itu juga, yang berarti pada masa kelaparan, Ishak menabur. Saya percaya ini suatu tindakan yang tidak gampang untuk dilakukan. Karena benih yang ditabur adalah persediaan untuk mereka makan. Tetapi Ishak pakai itu sebagai benih untuk ditabur. Karena Ishak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka dikatakan Tuhan memberkati Ishak. Sehingga pada tahun itu juga Ishak mendapatkan hasil 100 kali lipat. Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Hari-hari ini kita berada dalam krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Justru pada waktu krisis ekonomi ini, kita perlu bersama-sama bersatu, menabur untuk menjadi berkat bagi sesama, seperti mengadakan bakti sosial, menyediakan APD bagi tenaga medis, dan lain-lain. Saya percaya ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan saya percaya seperti Tuhan memberkati Ishak, saudara juga akan diberkati dalam krisis ekonomi ini. Berarti saudara menang atas dampak yang diakibatkan oleh COVID-19, yaitu krisis ekonomi. Hal yang ketujuh, agar kita menjadi pemenang adalah melakukan seperti yang terdapat dalam Yesaya 26 ayat 20 yang berkata, mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Jadi, di rumah saja itu bukan merupakan kekalahan terhadap COVID-19. Tetapi justru ini merupakan kunci kemenangan. Amsal 22 ayat 3 berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Biarlah kita menjadi orang yang bijaksana. Kita akan di rumah saja sampai pandemi COVID-19 ini berlalu. Hal yang kedelapan, agar kita menjadi pemenang, yaitu dengan cara kita berdoa agar nubuatan para nabi untuk COVID-19 ini digenapi. Seperti yang ditulis dalam charismanews.com, yaitu pada bulan September 2019, Chuck Pierce bernubuat bahwa bangsa-bangsa akan mengalami kekacauan sampai Paskah 8 sampai 16 April. Tolong perhatikan tanggalnya. Tanggal 26 Januari 2020, Chuck Pierce kembali bernubuat bahwa ada suatu wabah yang besar datang menyerbu, di mana ini untuk menguji kita sampai Paskah. Banyak nabi yang menafsirkan bahwa COVID-19 ini akan selesai pada waktu Paskah atau trennya menurun mulai Paskah. Mungkin tidak semua orang akan percaya terhadap nubuatan ini. Tetapi kita tidak boleh menghakimi nubuatan disampaikan oleh nabi itu. Sebab itu urusannya dengan Tuhan sendiri. Yang paling penting yang harus kita lakukan adalah berdoa agar nubuatan itu digenapi.
Karena saya percaya hampir semua kita menghendaki agar badai pandemi COVID-19 ini berakhir. Saya memperoleh data dari berbagai sumber media yang dipercaya mengenai kasus-kasus infeksi baru harian dari COVID-19 mulai dari tanggal 6 sampai 12 April 2020. Yang pertama, negara Spanyol, Jerman, Swedia, Iran, Vietnam, New Zealand, Australia, trennya menurun. Haleluya. Yang kedua, Denmark melonggarkan lockdown dan sebagian sekolah akan dibuka pada tanggal 15 April 2020. Penerbangan domestik di Vietnam akan dimulai dioperasikan tanggal 16 April 2020. Yang ketiga, yang paling menarik dikatakan Wuhan, long time no see. Yang artinya lockdown di Wuhan dicabut pada tanggal 8 April 2020. Ini berarti pandemi COVID-19 di Wuhan sudah selesai. Dengan melihat data ini, kita pasti akan bisa mengatakan bahwa nubuatan dari Chuck Pierce digenapi. Amin. Hal yang kesembilan, agar kita menjadi pemenang, adalah perkatakan Mazmur 91. Seperti yang Rasul Paulus katakan, karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Karena itu kita yang percaya janji Tuhan dalam Mazmur 91, kita akan perkatakan setiap hari. Janji Tuhan dalam Mazmur 91 ditujukan kepada orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Terhadap orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, Tuhan berkata, engkau jangan takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit yang sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Saudara, saya mau berdoa buat saudara. Bangkit. Jadilah pemenang. Mari angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Ini pesan Paskah yang kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Paskah di mana engkau bangkit menang terhadap maut. Demikian kau menghendaki kami keluar sebagai pemenang ya Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat anak-anakmu semua. Biar kami semua boleh bangkit dan jadi pemenang. Termasuk menang terhadap COVID-19. Bapa, jagalah anak-anakmu. Sertai Tuhan anak-anakmu. Sembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Sembuhkan mereka. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh. Amin. Diberkatilah Kau Tuhan, seluruh bumi sujud menyembah, nyanyi gori-gori. Diberkatilah Kau Tuhan, seluruh bumi sujud menyembah, nyanyi Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang Tuhan taruh dalam hati kami Tuhan.
Ya kami berdoa Tuhan, biar taburan firman-Mu Tuhan boleh jatuh dalam tanah yang subur di hati kami Tuhan. Boleh berbuat 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda ya Tuhan. Sehingga kami boleh memakan buahnya yang manis. Kami boleh mengecap mujizat-Mu ya Tuhan. Dan ada iman kami yang dibangkitkan. Selesai kami Tuhan menyaksikan ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami boleh dikuatkan kembali ya Tuhan. Bahkan kami boleh mengerti bagaimana Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kami Tuhan. We believe in you Lord and we love you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau menjadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang Tuhan. Oleh karena Engkau Tuhan yang mati menebus kami, oleh karena kami yang percaya kepada nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang memberkati keluarga demi keluarga Tuhan Yesus. Kami yang berkumpul bersama-sama di hari-hari ini Tuhan. Mari Tuhan Kau buat menjadi waktu-waktu yang berarti Tuhan. Waktu-waktu di mana kami boleh spend dengan keluarga kami Tuhan. Kami boleh lebih lagi Tuhan mencari wajah-Mu, mencari kehendak-Mu Tuhan. Dan boleh mengalami hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah keluarga yang ada Tuhan. Engkau yang memulihkan hati bapak-bapak kembali kepada anak-anak Tuhan. Hati anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya Tuhan. Kau yang memulihkan, ada revival di tengah-tengah keluarga ya Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan Yesus, kami yang terdampak mungkin secara ekonomi Tuhan yang mulai pulihkan satu demi satu ya Tuhan. Tuhan berikan hikmat-Mu Tuhan untuk mengerti apa yang harus kami lakukan ya Tuhan. Karena kami percaya di dalam-Mu Tuhan ada hikmat yang baru, tahun yang baru, dimensi yang baru kami boleh alami. Dan kami boleh berjalan dalam pewahyuan-Mu yang baru Tuhan. Kami berdoa biar bibir mulut ucapan kami menjadi perkataan-perkataan yang membangun Tuhan, perkataan-perkataan yang penuh dengan iman ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau menciptakan kami sekali lagi lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami garam dan terang-Mu Tuhan. Kami gak takut, tapi kami boleh berani Tuhan dalam dunia ini Tuhan. Biar kami boleh juga Tuhan menjadi inspirasi, menjadi teladan bagi mereka yang mencari wajah Tuhan hari-hari ini. Mereka yang dalam kesusahan, mereka yang dalam kesulitan Tuhan. Pakai kami Tuhan, utus kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh boleh melihat bagaimana Pentakosta ketiga boleh terjadi Tuhan atas kota dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapan-Mu menyertai kami Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami siap untuk menerima berkat yang datang daripada-Mu Tuhan. Mari kita siapkan hati kita saudara. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, aku menyerahkan seluruh anak-anak-Mu Tuhan. Entah kami sebagai kepala rumah tangga, suami, istri, anak-anak, menantu, cucu, dan orang tua. Dimanapun kami berada Tuhan. Tangan kasih dan perlindungan Tuhan ada pada kami semuanya. Penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Bahkan Kau mengirim malaikat-malaikat-Mu untuk berjalan bersama dengan setiap kami. Oleh karena itu, apa saja yang tangan-Mu kerjakan, Tuhan buat jadi baik. Kemana kaki-Mu melangkah, Tuhan menyertai dan memberikan keberuntungannya. Agar lewat itu hidup-Mu diberkati, dikasihi, disayangi Tuhan. Agar semakin hari menjadi semakin berkenan di hati Tuhan. Dan jadi berkat buat banyak orang lain yang berkekurangan. Mulai daripada saat ini sampai dengan selamanya. Yang percaya sama-sama kita berkata amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.